Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Guntara, NIM 1464016 dari kelas Fisika A akan mempresentasikan tentang koloid, yaitu emulsi pada keju. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Larutan bersifat homogen dan stabil, sedangkan suspensi memiliki sifat heterogen dan labil. Sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. Jadi, koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari 1 nanometer hingga 1 mikrometer. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika, yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya terdispersi dalam cairan lainnya dalam bentuk tetesan-tetesan kecil, yang ukurannya antara 0,1 sampai 100 mm, yang distabilkan dengan emulsiator atau surfaktan yang cocok. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang keju yang sesuai dengan tema saya. Keju merupakan suatu produk pangan yang berasal dari hasil pengumpalan atau koagulasi dari protein susu. Susu yang digunakan untuk pembuatan keju adalah susu sapi atau susu-susu hewan lain juga. Selain dari kasein atau protein susu, komponen susu lainnya seperti lemak, mineral-mineral, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak juga terbawa dalam gumpalan partikel-partikel protein kasein. Sedangkan komponen-komponen susu yang larut dalam air tertinggal dalam larutan sisa dari hasil pengumpulan kasein yang disebut whey. Macam-macam keju. Keju terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah menurut berdasarkan tekstur, contohnya keju keras. Yang kedua, berdasarkan proses pematangan. Contohnya adalah keju yang bakterinya dimatangkan dari dalam. Yang ketiga, berdasarkan kulit. Contoh, keju berkulit keras. Yang keempat adalah berdasarkan jenis susu yang digunakan. Contohnya adalah keju dari susu kambing ataupun sapi dan lain sebagainya. Kelima adalah keju proses. Contohnya adalah keju yang diproduksi langsung dari susu segar, tapi dibuat dari keju yang sudah matang. Sisa-sisa dari berbagai macam keju dicampur menjadi satu, kemudian digiling, diberi garam, dan dipanaskan. Kemudian, ada keju segar. Contohnya adalah keju yang tidak melalui proses pematangan seperti keju-keju lainnya. Bagian padat dari keju ini hanya mencapai 20%. Kemudian ada pasta filata, yaitu contoh sekelompok keju yang bidingnya dipanaskan dengan air panas, diadoni, dan dibuat menjadi untayan tali setelah diasamkan. Selanjutnya ada keju krim asam. Contohnya adalah keju yang diproduksi dari keju asam rendah lemak. Karena itulah, keju ini memiliki kandungan kalori yang rendah dan protein yang tinggi. Yang terakhir adalah keju vegetarian. Contohnya adalah keju yang diproduksi dengan menggunakan rennet yang berasal dari binatang, yang diambil dari perut sapi atau domba. Saat ini, sudah ada banyak sekali alternatif pengganti rennet yang berasal dari binatang. Kandungan-kandungan dari keju. Keju sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan juga memiliki banyak kandungan karena keju merupakan konsentrat dari susu. Keju kaya akan riboflavin dan juga kaya akan vitamin B12, B6, dan vitamin A yang sangat baik untuk tubuh. Kemudian, keju kaya akan selenium, fosfor, protein, kalsium untuk mencegah gigi berlubang, pembentukan tulang dan gigi. Mengandung triptofan yang sangat baik untuk tubuh. Keju sebagai koloid. Keju merupakan suatu sistem koloid jenis emulsi. Sistem koloid terdiri atas dua fase, atau bentuknya ini fase terdispersi dan juga fase pendispersi. Emulsi ialah koloid dengan zat pendispersinya fase cair. Emulsi dapat terbentuk karena adanya koloid lain sebagai pengabsorpsi. Keju juga dibuat dengan cara koagulasi atau pengumbalan kasein susu membentuk jadi atau krut.
Pengumbalan kasein dapat juga dilakukan dengan fermentasi bakteri asam laktat. Pada dasarnya, campuran koloid itu bersifat homogen. Kemudian, unsur-unsur pembentuk campuran itu sudah menyatu dan sulit dibedakan. Hanya saja, campuran itu tidak dibentuk oleh sebaran-sebaran molekuler, melainkan beberapa gabungan dari beberapa molekul. Apabila muatan listrik itu hilang, maka partikel koloid tersebut akan bergabung dengan gumpalan. Proses penggumpalan partikel koloid dan pengendapannya disebut koagulasi. Maka, dengan demikian keju dapat dikatakan sebagai dengan koloid. Dan keju sebagai koloid. Yang pertama adalah pasteurisasi. Susu yang diperuntukkan untuk keju mentah atau keju segar harus dipasteurisasi. Secara tradisional, bahan-bahan kimia tertentu telah ditambahkan dalam susu keju sebelum produksi. Hal ini untuk mencegah blowing dan perkembangan rasa tidak enak yang disebabkan oleh bakteri tahan panas dan juga pembentukan spora. Bahan kimia yang paling sering digunakan adalah sodium nitrat, tetapi pada produksi keju Emmental, hidrogen peroksida yang biasanya sering digunakan. Yang kedua adalah biakan biang. Tugas utama dari biakan adalah mengembangkan asam dalam bibit. Jadi, ketika susu mengental, sel-sel bakteri terkonsentrasi dalam koagulum dan kemudian dalam keju. Dua tipe utama biakan yang digunakan dalam pembuatan keju, biakan mesofilik dengan suhu optimum antara 20 dan 40 derajat, serta biakan termofilik yang berkembang sampai suhu 45 derajat. Jika biakan juga mengandung bakteri pembentukan CO2, pengasaman dadi disertai dengan produksi karbon dioksida melalui aksi bakteri fermentasi asam nitrat. Penambahan lain sebelum pembuatan dadi adalah juga menggunakan kalsium klorida dan juga karbon dioksida. Yang ketiga adalah rennet. Sebelum itu, penggumpalan kasein merupakan proses dasar dalam pembuatan keju. Hal ini umumnya dilakukan dengan rennet, tetapi enzim proteolitik yang lain juga bisa digunakan. Dan juga pengasaman kasein ke titik isoelektrik antara pH 4,6 sampai 4,7 menggunakan prinsip aktif pada rennet. Prinsip aktif pada rennet adalah enzim yang disebut chymosin, dan pengumbalan terjadi dengan tingkat setelah rennet ditambahkan ke dalam susu. Berbagai macam tipe bakteri dan jamur telah diteliti dan enzim pengenalan yang diproduksi dikenal dalam berbagai macam nama pasaran. Teknologi DNA yang telah digunakan belakangan ini dan sebuah rennet DNA dengan karakteristik identik dengan rennet anak sapi saat ini sedang dites secara menyeluruh dengan satu maksud untuk menjamin persetujuan. Inilah tahapan-tahapan dalam pembuatan keju. Secara ringkas, keju dikatakan sebagai koloid emulsi padat, yaitu emulsi dalam medium pendispersi padat, dan zat terdispersi kasein susu. Keju juga dikatakan sebagai koloid karena prosesnya merupakan sifat dari suatu koloid, yaitu dengan proses penggumpalan atau disebut dengan koagulasi. Yang nantinya, sebelum membentuk keju, disebut dadi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan intinya, dan pembuatan keju ini dengan rennet yang ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan, yang kemudian membentuk protein menggumpal dan menjadi susu menjadi bagian cair dan juga padat. Ini merupakan daftar pustaka sebagai acuan saya dalam membuat PowerPoint dan juga makalah tentang keju. Jadi, dapat dikatakan bahwa keju juga merupakan suatu emulsi, karena keju dalam proses pembuatannya melewati tahap-tahap, yaitu koagulasi. Demikian presentasi keju dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.